Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andini Hasbar dengan NIM 192511567. Saya mahasiswi dari Program Studi Formasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus epilepsi menggunakan metode SOAP. Yang pertama yaitu definisi epilepsi. Epilepsi didefinisikan sebagai dua atau lebih serangan tak beralasan atau tidak memiliki penyebab akut atau paroksimal yang dapat diidentifikasi. Epilepsi adalah setiap kelompok sindrom yang ditandai oleh gangguan fungsi otak sementara yang bersifat paroksimal yang dapat bermanifestasi berupa gangguan atau penurunan kesadaran episodik, fenomena motorik abnormal, gangguan psikis atau sensorik, atau sistem saraf otonom. Gejala-gejalanya disebabkan oleh kelainan aktivitas otak. Yang kedua yaitu faktor risiko. Terdapat beberapa penyebab terjadinya faktor risiko pada epilepsi. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Pada beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa pria lebih berisiko daripada wanita terhadap kejadian epilepsi intractable. Yang kedua yaitu usia onset epilepsi. Semakin muda usia saat didiagnosis epilepsi, maka risiko terjadinya epilepsi intractable semakin besar. Yang ketiga yaitu keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan sering dijumpai pada anak penderita epilepsi. Namun, tidak semua terjadi keterlambatan perkembangan. Jika hal itu ditemukan, maka risiko terjadinya epilepsi intractable semakin tinggi. Dan yang keempat yaitu riwayat kejang demam. Riwayat kejang demam merupakan salah satu faktor postnatal yang dapat mempengaruhi kejadian epilepsi intractable. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang terjadi yaitu yang pertama, kebingungan sementara. Yang kedua, mata kosong menatap satu titik terlalu lama. Yang ketiga, gerakan nyentak tak terkendali pada tangan dan kaki. Yang keempat, hilangnya kesadaran sepenuhnya atau sementara. Yang kelima, kekakuan otot. Keenam, gemetar atau kejang pada bagian anggota tubuh seperti wajah, lengan, kaki, atau keseluruhan. Dan yang ketujuh, kejang yang diikuti oleh tubuh menegang dan hilang kesadaran secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan orang tersebut tiba-tiba terjatuh. Selanjutnya contoh kasus. Pada contoh kasus, Tuan AR berusia 24 tahun mengalami kejang kurang lebih 15 menit sekitar jam 12 siang. Pada saat pasien kejang, tangan dan kaki pasien mengepal dan terguncang naik turun secara bersamaan. Mata terbelalak, mulut tidak berbusa dan lidah tidak tergigit. Kejadian terjadi hingga 3 kali sekitar selama kurang lebih 15 menit. Semasa kejang ini pasien tidak sadarkan diri. Dari hasil pemeriksaan lab didapatkan tinggi badan 170 cm, berat badan 70 kg, suhu tubuh 38 derajat Celcius, tekanan darah 110/70 mm hidrogerum, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit. Riwayat penyakit, pasien memiliki riwayat penyakit kejang dari kecil. Riwayat sosial, pasien mengkonsumsi kopi setiap pagi. Dan riwayat alergi, pasien tidak memiliki alergi obat. Selanjutnya yaitu analisis kasus menggunakan metode SOAP. Metode yang pertama yaitu subjek. Nama Tuan AR, usia 24 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan pada saat pasien kejang, tangan dan kaki pasien mengepal dan terguncang naik turun secara bersamaan. Mata terbelalak, mulut tidak berbusa dan lidah tidak tergigit. Riwayat penyakit, memiliki riwayat penyakit kejang dari kecil. Riwayat alergi, tidak ada alergi obat. Riwayat sosial, meminum kopi setiap pagi hari. Metode analisis SOAP selanjutnya yaitu objektif, di mana tinggi badan 170 cm,
berat badan 70 kg, suhu tubuh 38 derajat Celcius, tekanan darah 110/70 mm hidrogerum, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit. Diagnosis sementara epilepsi DD infeksi intrakarnial. Diagnosis kerja epilepsi bangkitan umum tipe tonik-klonik. Metode analisis SOAP yang ketiga yaitu assessment. Pada kasus ini, assessment yang didapatkan menurut PCNE edisi 8 yaitu kondisi atau gejala yang belum diterapi yaitu epilepsi bangkitan umum tipe tonik-klonik. Metode analisis SOAP yang terakhir yaitu planning, di mana pada planning terdapat dua terapi. Yang pertama yaitu terapi farmakologi atau terapi awal. Terapi awal atau terapi pemeliharaan diberikan kepada tuan AR yaitu untuk epilepsi infeksi intrakarnial diberikan terapi lorazepam, terapi ceftriaxone, terapi paracetamol. Sedangkan untuk epilepsi bangkitan umum tipe tonik-klonik diberikan terapi asam valproat. Adapun terapi yang kedua yaitu terapi non-farmakologi. Pada terapi non-farmakologi digunakan diet ketogenik. Diet ketogenik adalah diet tinggi lemak tetapi rendah karbohidrat, dan diet ini dapat mengurangi frekuensi kejang. Diet ini dapat digunakan terutama untuk anak-anak yang terus mengalami kejang yang telah diobati dengan obat anti-epilepsi. Untuk ikhtisar, bukti dari uji coba terkontrol secara acak mengenai efek diet ketogenik. Adapun hal yang harus dimonitoring yaitu yang pertama, efek samping lorazepam yang sering adalah gangguan kesadaran karena efek sedasinya. Lorazepam berinteraksi dengan obat lain yang mempengaruhi sistem saraf pusat seperti obat golongan barbiturat dan antidepresan. Yang kedua, satu seri kasus telah menyarankan bahwa obat golongan benzodiazepin dapat memperkuat efek teratogenik valproat pada keturunan wanita epilepsi. Dan yang ketiga yaitu satu studi telah melaporkan penurunan 22% dalam kadar plasma diazepam ketika diberikan bersamaan dengan kafein. Dokter dan pasien harus menyadari bahwa perubahan kebiasaan konsumsi pasien dapat mempengaruhi kemanjuran terapi diazepam. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus epilepsi menggunakan metode SOAP. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.